Hari itu aku gagal total, bukan gagal kecil, bukan salah langkah yang bisa diperbaiki besok. Aku dipanggil masuk ke sebuah ruangan. Pintunya ditutup pelan. Kalimatnya pendek, sopan, dan selesai. Aku kehilangan pekerjaanku. Anehnya, aku tidak menangis, tidak juga marah. Tubuhku terasa ringan dan kosong. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di kendaraan umum, melihat wajah-wajah asing. Semua tampak berjalan seperti biasa, seolah tidak ada yang runtuh hari itu. Padahal di kepalaku ada satu suara yang berulang-ulang berkata, "Sekarang aku siapa?" Aku pulang lebih cepat dari biasanya, membuka pintu rumah, duduk, diam. Biasanya aku akan panik, membuka ponsel, menghitung ulang tabungan, menyalahkan diri sendiri. Tapi sore itu tidak. Aku hanya menyeduh teh, hangat, sederhana. Dan di sanalah aku sadar sesuatu yang aneh. Tubuhku tidak tegang. Napas tetap turun sampai ke perut. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bekerja, aku bisa duduk tanpa dikejar apapun. Bukan berarti aku tidak takut. Aku takut, sangat. Tapi rasa takut itu berbeda. Tidak menyesakkan, tidak mencekik. Aku sadar selama ini aku hidup dalam keadaan siaga terus-menerus. Takut gagal, takut tertinggal, takut tidak cukup. Dan kegagalan hari itu anehnya menghentikan semuanya. Aku tidak tiba-tiba menjadi kuat. Aku tidak langsung menemukan tujuan hidup. Aku hanya berhenti berlari. Malamnya aku bisa tidur, nyenyak, tanpa mimpi buruk. Aku masih gagal, statusku masih tidak jelas. Besok tetap penuh tanda tanya. Tapi malam itu aku pulang dengan tenang. Dan untuk pertama kalinya aku tahu, tenang itu bukan hadiah setelah sukses. Kadang ia datang setelah kita kelelahan berpura-pura baik-baik saja. Jika kamu mendengarkan kisah ini dan merasa aku juga pernah ada di titik itu, atau mungkin sedang ada di sana sekarang, aku ingin mengajakmu melakukan satu hal penting. Tuliskan ceritamu. Tidak perlu indah, tidak perlu bijak, cukup jujur. Menuliskan kisah terutama tentang kegagalan, kehilangan, dan kelelahan membantu pikiran kita menyusun ulang pengalaman yang terus kacau. Membantu pikiran kita menyusun ulang pengalaman yang terasa kacau. Ia memberi jarak yang aman antara kita dan rasa sakit. Secara alami, menulis membantu tubuh menurunkan ketegangan, mengaktifkan rasa aman, dan memberi ruang bernapas bagi emosi yang selama ini tertahan. Dan ketika cerita itu dibagikan, seringkali kita tidak hanya melepaskan beban sendiri, tetapi juga menjadi penguat bagi orang lain yang diam-diam mengalami hal serupa. Jika kamu ingin, kirimkan kisahmu untuk aku bacakan di sini, sebagaimana adanya, tanpa penilaian, tanpa harus berakhir baik. Karena setiap kisah layak didengar, terutama kisah yang lahir dari keberanian untuk jujur.